Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Argadinata. Saya dari kelas 3D. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang ilmu dan filsafat nilai serta MMI dan internalisasi nilai-nilai dari mata kuliah UBB dan keunggulan peradaban. Baik, yang pertama, ada pengetahuan dan ilmu. Mudofir dan Santoso pada tahun 2007 mengatakan bahwa ada beberapa sumber lahirnya pengetahuan. Di antaranya adalah dari akal sehat dan dari indera pencerapan. Dengan demikian, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui, baik menjadi pengetahuan individu maupun pengetahuan yang sifatnya umum dan menjadi bahan informasi bersama oleh masyarakat kebanyakan. Nah, pemahaman akan pengetahuan ini akan mendorong manusia untuk melakukan telisik, kajian, dan membangun sesuatu yang lebih khusus sehingga menjadi pengetahuan yang terspesialisasi. Pengetahuan yang terspesialisasi inilah yang kemudian dikenal dengan istilah ilmu. Semakin berkembang peradaban, semakin berkembang pula spesialisasi ilmu. Nah, di sini ada 4 syarat dasar pengetahuan berubah menjadi ilmu. Yang pertama, ada objektif. Ilmu itu harus objektif dalam arti bahwa sebuah pengetahuan memiliki bahan material khusus untuk dikaji dan memiliki perangkat kajian khusus untuk menelaahnya. Dalam bahasa filsafat, kerangka ini disebut dengan istilah objek material dan objek formal. Terus selanjutnya ada yang kedua, metodis. Pengetahuan akan menjadi sebuah ilmu ketika ia juga memiliki perangkat metodis untuk menggali pembaharuan keilmuannya. Ilmu tumbuh dan berkembang seiring dengan ia digali lebih mendalam. Nah, selanjutnya nomor 3 ada sistematis. Sistematis adalah salah satu ciri sebuah pengetahuan dapat dikatakan sebagai ilmu. Sistematis dalam hal ini dipahami sebagai sebuah tata urutan yang tertib untuk mendalaminya sebagai sebuah kerangka besar komprehensif. Untuk berpikir sistematis, tertib dalam berpikir adalah penciri utama. Nah, selanjutnya nomor 4, universal. Universal dalam hal keilmuan dipahami sebagai akseptabilitasnya untuk menjelaskan berbagai fenomena. Meski syaratnya adalah kesamaan kondisi, sebuah ilmu harus bisa menjelaskan fenomena yang sama dengan kondisi yang sama secara universal. Ilmu pada dasarnya memiliki syarat keumuman atas sebuah kondisi yang terjadi tanpa terikat oleh ruang dan waktu. Di sini ada aksiologi ilmu, di mana aksiologi ilmu ini adalah memahami ilmu secara filosofis. Pada dasarnya akan berpusat pada 3 gagasan utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi secara umum berpusat pada pernyataan tentang hakikat sebuah ilmu. Epistemologi berkenaan dengan sumber keilmuan dan cara untuk mendapatkannya. Sementara aksiologi akan berkaitan dengan untuk tujuan apa sebuah ilmu itu dikembangkan. Aksiologi ilmu menurut Siswo Miharjo pada tahun 2001 meliputi nilai-nilai yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap sesuatu. Pada pembahasan ini, diskusi akan difokuskan pada aksiologi ilmu, yakni nilai-nilai apa yang dianut dalam sebuah pengembangan ilmu. Nilai pada dasarnya berkaitan dengan kegunaan dan fungsi atas sesuatu. Nilai ini akan membedakan antara satu entitas dengan entitas lain karena akan saling beragam dan relatif kekuatan ilmu nilainya. Lalu ada nilai menurut Frondizi pada tahun 1963 adalah kualitas yang tidak nyata pada sesuatu dan selalu berbeda pada setiap pengembangannya. Nilai adalah sesuatu yang melekat pada sebuah objek, bukan objek itu sendiri, suatu sifat atau kualitas yang tergantung pada objek atau kenyataan-kenyataan yang dikemukakan Keilan pada tahun 2002. Nah, di sini ada selanjutnya ada MMI dan internalisasi nilai-nilai. MMI itu sendiri merupakan moral, mental, dan intelektual. Di sini ada visi, misi, dan MMI. Visi Universitas Bangka Belitung (UBB) mengandung 3 nilai pilar keunggulan, yakni MMI tadi, moral, mental, dan intelektual. Ketiga unggulan ini menjadi karakteristik yang dipilih oleh pendiri dalam mewujudkan kampus peradaban, yaitu kampus kita. Dalam implementasinya, ada 9 nilai-nilai yang merupakan penjawantahan
dari 3 pilar yang ada pada visi misi UBB, yaitu pilar moral, diwujudkan dalam sikap dan perilaku sivitas akademika berupa kejujuran, kesetaraan, kebersamaan, dan melayani. Terus ada pilar mental, diwujudkan dalam sikap dan perilaku mahasiswa berupa peka terhadap tantangan, kerja keras, dan tangguh, dan juga tidak mudah menyerah. Sedangkan pilar intelektual diwujudkan dalam sikap dan perilaku sivitas akademika berupa rasa ingin tahu, kreatif, dan inovatif. Di sini sivitas akademika itu bisa bisa mahasiswa dan dosen. Terus selanjutnya implementasi visi misi dan tujuan dari UBB, yaitu yang pertama ada mahasiswa. Mahasiswa itu harus memiliki moral. Mahasiswa selayaknya mencerminkan aspirasi budi yang luhur tercermin dalam jiwa dan sikap yang memiliki nilai-nilai. Yang pertama harus ada kejujuran. Di sini implementasi sikap kejujuran yaitu memahami setiap aturan yang ada baik tertulis maupun tidak tertulis. Terus ada kesetaraan atau kebersamaan, yaitu sikap implementasi kita itu saling menghargai, rukun, tidak memandang teman yang buruk. Terus selanjutnya melayani, yaitu implementasi dari sikap melayani pada mahasiswa ini yaitu turut menyiapkan diri sebelum mengikuti perkuliahan maupun praktikum. Berarti sebelum kuliah harus benar-benar siap mentalnya. Terus selanjutnya ada mental. Implementasi sikap mental yang ditunjukkan mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan atau praktikum dapat dilihat pada nilai-nilai berikut, yaitu peka terhadap tantangan. Peka terhadap tantangan ini, sikap implementasinya yaitu biasanya seperti peduli terhadap perubahan atau permasalahan yang ada di sekitarnya, yaitu masyarakat sekitar. Terus selanjutnya ada kerja keras. Nah, implementasi dari sikap kerja keras ini yaitu mampu mengatur waktu dengan sebaik mungkin. Terus selanjutnya ada tangguh dan tidak mudah menyerah. Implementasi dari sikap tangguh dan tidak mudah menyerah ini yaitu memiliki kesabaran dalam melaksanakan dan mentaati peraturan yang berlaku. Nah, selanjutnya ada intelektual. Sikap intelektual yang ditujukan mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan atau praktikum dapat dilihat dari nilai-nilai seperti berikut ini, yaitu rasa ingin tahu, kreatif, inovatif. Implementasi dari rasa ingin tahu yaitu dengan mampu menggunakan tanda tanya, kata tanya apa, mengapa, bagaimana, kapan, siapa, di mana dengan baik. Terus selanjutnya implementasi dari kreatif yaitu aktif dalam mencari solusi terhadap suatu permasalahan. Terus selanjutnya sikap kita terhadap inovatif ini yaitu mampu menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang baru. Inovatif dalam menghasilkan sesuatu. Terus selanjutnya, di sini ada implementasi visi misi dan tujuan UBB untuk para dosen, yaitu yang pertama sama seperti tadi moral. Moral dosen sebagai tenaga pendidik selayaknya juga mencerminkan aspirasi budi yang luhur tercermin dalam jiwa dan sikap yang memiliki nilai-nilai seperti berikut ini. Yang pertama, kejujuran. Implementasi dari kejujuran bagi dosen yang ini adalah memahami setiap aturan yang ada, baik tertulis maupun tidak tertulis, sama ya seperti untuk mahasiswa. Terus selanjutnya ada kesetaraan atau kebersamaan. Nah, sama juga seperti yang mahasiswa. Terus selanjutnya melayani. Nah, untuk yang melayani, implementasinya itu melaksanakan perkuliahan dan praktikum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Jadi tidak boleh misalnya seperti mengambil jadwal lain ataupun dosennya berhalangan tidak hadir. Kalau tidak berhalangan tidak hadir, mungkin bisa dikasih tugas untuk mahasiswanya. Nah, selanjutnya ada mental. Di sini implementasi sikap mental untuk dosen terdapat pada nilai-nilai yaitu peka terhadap tantangan, kerja keras, tangguh, dan tidak mudah menyerah. Nah, di sini peka terhadap tantangan ya untuk dosen yaitu implementasinya melakukan perubahan pola dan materi pengajaran sesuai dengan perkembangan zaman. Mungkin seperti dulu nggak bisa mengajar lewat laptop seperti ini, daring. Mungkin harus tatap muka. Mungkin sekarang bisa daring seperti ini, sekalian juga kan lagi masa pandemi seperti ini.
Berarti dosen harus peka terhadap perkembangan zaman sekarang, mampu memanfaatkan teknologi juga. Terus selanjutnya kerja keras, yaitu memanfaatkan waktu, tidak mengenal waktu, maksudnya tidak tidak menyia-nyiakan waktu, jarak dan kesulitan yang dihadapi dengan sebaik mungkin dalam upaya peningkatan potensi diri yang ada pada diri. Terus tangguh dan tidak mudah menyerah itu mengimplementasikannya dengan tidak mudah menyerah dalam menghadapi mahasiswa yang kurang memahami materi perkuliahan. Jadi harus dididik dengan benar mahasiswanya. Terus selanjutnya ada intelektual. Nilai-nilai pada intelektual ini ada yang pertama yaitu rasa ingin tahu, kreatif, dan inovatif. Di sini implementasi rasa ingin tahu yaitu harus mengakses informasi terbaru dan memperkaya pengetahuan dan mentransformasikannya kepada mahasiswa, ya, atau menjembatani kepada mahasiswa agar mahasiswa juga lebih tahu. Terus selanjutnya ada kreatif, yaitu dengan implementasi menampilkan performa mengajar yang menarik dalam perkuliahan. Seperti mungkin tidak boring atau tidak tidak kaku terhadap mahasiswa dalam mengajar. Nah, selanjutnya ada inovatif. Di sini implementasi sikap dari inovatif, yaitu melakukan inovasi pembelajaran sehingga mahasiswa tidak bosan dalam menerima materi perkuliahan, sama seperti tadi ya. Nah, di sini selanjutnya ada implementasi visi misi dan tujuan UBB terhadap tenaga kependidikan. Di sini yang pertama ada moral, yaitu sama seperti nilai yang sebelumnya, yaitu kejujuran, kesetaraan, atau kebersamaan, terus melayani. Di sini sikap implementasi dari moral yaitu memahami setiap aturan yang baik, sama ya, seperti sebelumnya. Yang lainnya juga sama seperti yang mahasiswa ataupun dosen. Nah, selanjutnya ada mental, yaitu implementasi nilai-nilainya seperti peka terhadap tantangan, kerja keras, tangguh, dan tidak mudah menyerah. Nah, di sini mungkin sama juga seperti dosen. Mungkin di sini tenaga kependidikan juga ditujukan untuk dosen. Jika selanjutnya ada sikap intelektual juga yang sikap nilai implementasi nilai-nilainya sama seperti sebelumnya, rasa ingin tahu, kreatif, dan inovatif. Nah, di sini rasa ingin tahunya yaitu diimplementasikan dengan mengakses informasi-informasi terbaru untuk memperkaya pengetahuan dalam mempermudah pekerjaan. Terus selanjutnya kreatif, selalu berusaha mencari pemecah dalam setiap menghadapi pekerjaan, pemecahan masalah maksudnya. Terus selanjutnya ada inovatif, diimplementasikan dengan memanfaatkan teknologi yang ada untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan pekerjaan tanpa mengubah luaran atau hasil yang diinginkan. Seperti itu. Nah, cukup dari saya, mungkin cuma sampai situ yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Untuk Ibu, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.